Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Zaituna bersama saya Damanggita Cuya dan juga rekan saya. Halo, nama saya Agung Bangket Nuswantoro. Selama beberapa menit ke depan, saya dan Cuya akan menemani teman-teman semua dalam episode pertama kali ini. Oke Mas Agung, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman, kita kasih tahu PODS itu apa sih Mas? Jadi, PODS itu adalah singkatan dari PODZ, yaitu Podcast Bersama Zaituna. Di dalam podcast ini, kita akan membahas isu-isu seputar psikologi bersama psikolog dari Lembaga Layanan Psikologi Zaituna atau biasa dikenal dengan Biro Psikologi Zaituna. Oke, kalau gitu di episode pertama ini nih, kita bakal bahas apa sih Mas Agung? Jadi beberapa hari yang lalu, nih saya cerita ya Mbak ya. Beberapa hari yang lalu saya tuh scroll Twitter gitu Mbak. Nah saya menemukan satu hal yang baru hangat dibicarakan di lini masa Twitter, yaitu kasus dari salah satu mahasiswi Jogja Mbak. Waduh, saya beberapa hari ini tuh nggak buka Twitter Mas Agung. Itu kok bisa sampai trending tuh kenapa Mas? Wah Mbak Cuya ini kok kudet toh. Jadi beberapa hari yang lalu ada hal yang cukup hangat dibicarakan di Twitter. Sebenarnya itu berawal dari salah satu akun yang menuliskan thread atau cerita di Twitter mengenai hubungan pacaran antara kakak penulis thread dengan pacarnya, yang mana kakaknya ini adalah laki-laki. Di thread tersebut disebutkan bahwa selama 4 tahun mereka pacaran, yang laki-laki ini selalu dimanfaatkan, Mbak. Nah, tapi yang laki-laki ini nggak tahu, jadi akhirnya dia tahu dan sampai stres gitu, Mbak. Kasihan banget. 4 tahun itu lama juga ya Mas, kalau buat cicil motor tuh udah lunas itu kayaknya. 4 tahun itu kalau buat cicil motor bisa dapat Honda Beat, Mbak. Berarti dari kasus Dea itu ya Mas ya, yang kemarin saya dengar tuh kayaknya ada yang trending juga, Dea itu bukan ya Mas ya? Iya, betul sekali Mbak. Itu kasusnya Dea. Tapi di dalam kasus itu justru yang menjadi korban itu pihak laki-laki Mbak. Kok bisa ya Mbak ya? Iya. Berarti dari kasus itu tuh bisa dikatakan hubungan yang mereka jalan itu nggak sehat gitu ya? Iya Mbak, jadi banyak orang yang berkomentar bahwa mereka itu menilai kalau hubungan dia dan pacarnya ini masuk ke dalam, kalau bahasa anak sekarang ya, itu toxic relationship. Oke. Kebetulan banget nih Mas. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan survei, yang dimana survei saya itu mengangkat topik toxic relationship ini. Waduh, jadi bisa match gitu ya Mbak ya, antara topik kita sekarang dengan survei yang sudah Mbak Cuya lakukan. Kira-kira hasilnya gimana itu Mbak? Iya. Kebetulan banget itu kemarin saya melakukan survei menggunakan Google Form yang saya sebarkan ke beberapa orang dan saya mendapatkan 49 responden. Dan menurut hasil survei, secara garis besar mereka menyatakan bahwa toxic relationship ini merupakan sebuah hubungan yang tidak sehat baik secara fisik maupun mental dari pihak yang menjalaninya. Toxic relationship ini tentunya membuat pihak yang menjalaninya merasa tidak nyaman. Hubungan ini dapat merugikan salah satu pihak maupun pihak lain yang menjalaninya. Pola dari toxic relationship ini terbentuk antar individu yang dapat menghambat salah satu pihak berkembang serta menimbulkan tekanan psikologi secara terus-menerus gitu Mas Agung. Wah ternyata topik toxic relationship ini sendiri itu topik yang cukup serius ya Mbak ya? Iya, menurut saya ini topik yang serius dan cukup menarik. Dan kebetulan nih kita sudah kedatangan narasumber dari Lembaga Layanan Psikologi Zaituna yang bisa kita ajak bincang-bincang tentang topik kita kali ini. Halo Ibu Ayu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu Ayu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya? Siap.
dari kasus dea-dea yang tadi sudah dipaparkan Mas Agung nih Bu, kalau dari kacamata psikolog secara Ibu kan seorang psikolog di Lembaga Layanan Psikologi Zaituna nih Bu. Kalau dari kacamata psikolog itu toxic relationship itu seperti apa sih Bu? Ya, betul sekali. Toxic relationship itu betul ya. Tadi seperti yang dikatakan sama Mbak Joya, hubungan yang membuat pelakunya merasa tidak nyaman. Atau singkatnya adalah hubungan yang tidak sehat, Mbak Joya. Jadi bisa dirasakan baik itu oleh, kalau dalam kasus Dea tadi, oleh Deanya atau oleh siapa pasangannya gitu ya, salah satu pihak atau dua-duanya bisa jadi merasa tidak nyaman atas hubungan tersebut. Dan biasanya berdampak ya, baik pada kondisi psikologis maupun kondisi sosialnya. Terus kira-kira nih Bu ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan suatu hubungan itu menjadi hubungan yang nggak sehat atau toxic relationship tadi Bu? Ya, faktornya banyak sebetulnya Mas Agung, baik itu faktor internal maupun juga faktor eksternal ya. Dan juga bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi masa lalu dari pelaku tersebut. Contohnya nih, misalnya kalau dari ceritanya yang disampaikan sama Mas Agung tadi ya, kok bisa ya laki-laki tersebut hubungannya sudah 4 tahun tuh, tapi nggak ngerasa kalau dia menjalani hubungan yang nggak sehat. Dia baru ngerasa setelah sekian ya, 4 tahun ya, baru terasa bahwa kok kayaknya nih hubungannya udah nggak sehat gitu, merasa dimanfaatkan. Nah sebetulnya ada apa ya selama 4 tahun kok bisa baru merasakan? Yang pertama barangkali memang satu kondisi baik laki-laki maupun perempuan yang menjalani hubungan ini mempunyai harga diri yang kurang baik gitu ya. Harga diri yang kurang baik itu apa? Dia tidak memiliki keyakinan yang baik terhadap dirinya sendiri. Perilaku yang termanifest dalam perilaku sehari-hari oleh orang yang tidak memiliki harga diri yang bagus itu misalnya dia merasa minder. Yang pertama, yang kedua dia harus menutup-nutupi hal yang sebetulnya tidak perlu ditutupi. Jadi tidak jujur. Ya, kemudian yang ketiga, ada pola-pola yang menganggap dirinya atau orang lain itu tidak setara. Apakah aku lebih rendah dari orang lain itu atau aku lebih tinggi dari orang lain itu? Ada perasaan seperti itu. Sehingga muncul kadang perilaku melecehkan atau perilaku harus berpura-pura gitu ya, untuk memenangkan tanda kutip ya, memenangkan hati pasangannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah barangkali ada riwayat trauma-trauma masa lalu. Misalnya pada pola pengasuhan ya, di awal kehidupan kelekatannya itu insecure atau kelekatan yang tidak nyaman, ada perasaan tidak aman ya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ini juga bisa membuat orang ini menjadi tidak percaya diri untuk membina hubungan. Ya tadi harus berpura-pura, tidak menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang lain, faktor yang lain adalah tadi kalau dari sisi Dea-nya ya, dia memanfaatkan begitu ya. Jadi kan ada perilaku manipulatif ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, kalau tidak kelihatan berarti ini agak-agak hidden agresif ya. Jadi agresifnya tidak melalui perilaku-perilaku yang merusak, tetapi melalui perilaku-perilaku yang tidak nampak, yaitu dengan cara memanipulasi pasangannya. Seperti itu, Mas Agung. Berarti penyebabnya cukup banyak juga ya Bu ya? Banyak Mbak Joya penyebabnya. Belum lagi kalau memang ada pengalaman traumatik lainnya dengan peer atau dengan teman sebaya pada saat masa remaja gitu ya. Jadi dia misalnya saja terbiasa, wah aku ngalah aja deh supaya diterima sama teman-temanku. Aku harus nurut aja deh sama apa kata mereka. Dia tidak asertif ya. Pola komunikasinya cenderung ngikut gitu ya, ngikut tapi sebetulnya dia tidak mau tapi terpaksa ngikut gitu untuk membuat orang lain itu menerimanya. Nah, itu juga termasuk manifestasi dari perilaku-perilaku ada perasaan tidak percaya diri pada orang tersebut. Oke Bu, untuk yang selanjutnya nih, kita tadi udah belajar tentang penyebab apa aja sih
penyebab hubungan itu bisa dikatakan toksik. Nah, kali ini teman-teman pengen tahu mengenai ciri-ciri dari hubungan toksik. Jadi hubungan itu bisa dikatakan toksik itu tanda-tandanya yang seperti apa sih, Bu? Ya. Nah, kita bisa membayangkan barangkali ya kasus Dea dan pasangannya tadi. Kita kembali ke kasus ya. Kira-kira pasangan yang merasa dirinya dimanfaatkan itu muncul perasaan apa saja ya? Kalau kita bayangkan ya, wah kita dimanfaatkan nih sama dia gitu. Muncul perasaan Kecewa, apa? Bu. Kecewa ada. Terus apa lagi? Kesel, Bu. Kesel kan? Terus merasa dikhianati. Iya, Bu, dikhianati, Bu. Ya kan? Merasa dibohongi. Merasa dimanfaatkan, gitu ya. Kemudian mungkin dia merasa juga pasangannya tidak menghargai. Atau mungkin Tidak dianggap, Bu. Tadi manipulatif itu banyak ya, contohnya misalnya merayu supaya dia supaya tadi laki-lakinya itu menuruti kemauannya, padahal kan itu sama aja berbohong ya. Kalau si perempuan ini punya tujuan-tujuan atau maksud tertentu gitu ya, hidden agenda gitu ya. Kemudian juga mungkin muncul relationship atau hubungan yang mengandung kata-kata kasar yang itu menyakitkan bagi pasangan tersebut, baik itu bisa perempuannya ataupun laki-lakinya. Nah, makanya toksik ini yang bisa merasakan adalah yang mengalaminya atau yang menderita. Belum tentu kata-kata kasar itu bermakna toksik pada orang yang lain ya, tapi pada orang yang mengalami ini dia ada perasaan tadi kecewa, marah mungkin, jengkel, kemudian merasa dikhianati, yang itu bisa berakibat pada produktivitas juga seperti itu, atau mengarah pada kemudian berakibat pada kondisi mood yang tidak baik. Seperti itu Mbak Joya dan Mas Agung. Jadi cukup kompleks gitu ya, Bu ya, tentang toxic relationship ini. Oke, kemudian apa sih, Bu, sebenarnya dampak dari hubungan yang nggak sehat tuh, Bu? Wah ya jelas ya, kalau namanya hubungan yang nggak sehat, tadi moodnya udah jelek, kira-kira gimana tuh? Kalau mood kita itu jelek, berarti kita didominasi oleh perasaan-perasaan negatif tentunya ya. Marah lah, jengkel lah, kecewa lah gitu ya. Dan mungkin bisa juga merasa bersalah pada diri sendiri. Tidak puas pada diri sendiri, kok kamu mau-maunya ya, udah 4 tahun ini kok kamu nggak ngerasa sih, hai diriku, gitu ya. Dia marah pada dirinya sendiri itu juga bisa. Bukan hanya marah pada pelaku gitu ya, si korban bisa mengalami kemarahan pada dirinya sendiri ataupun kepada pelaku. Kemudian dampak yang lain adalah kesehatan secara fisik. Kita tahu kalau kesehatan psikologis atau moodnya itu sudah jelek, imunitasnya gimana? Pasti turun kan ya? Imunitasnya turun, gampang lelah, gampang sariawan, gampang terserang penyakit ya, virus-virus. Kalau kita badannya itu nggak fit, kira-kira gimana? Produktivitas kita yang tadinya dia kuliah, perform, aktif di organisasi, atau mungkin bekerja gitu ya dengan fit, tiba-tiba dia mengalami toxic relationship, dia moodnya jelek, ya produktivitasnya tentu saja akan menurun. Kemudian juga bisa berakibat pada relasi sosial yang juga tadi menjadi tidak baik, yang tadinya dia aktif, bermasyarakat, berorganisasi, bisa jadi dia mengurung diri. Karena tadi harga diri yang kemudian terciderai gitu ya, dia harga dirinya rendah, nggak pede, ditambah lagi dengan pengalaman toxic relationship yang kemudian itu meneguhkan lagi bahwa wah kayaknya aku memang seperti ini apa ya, apakah memang aku layak ya mendapatkan perlakuan seperti ini. Iyalah mungkin aku layak, iyalah mungkin aku pribadi yang nggak tangguh gitu ya. Iyalah apalah aku ini. Bisa mengarah pada sindroma depresi, bahkan kalau itu tidak tertangani bisa juga larinya pada suicidal thought gitu, atau pikiran bunuh diri kalau pada fase-fase depresi yang episodenya berat gitu Mas Agung. Jadi jangan diremehkan namanya toxic relationship, harus dicegah, harus diputus mata rantainya gitu. Berarti dampaknya itu bermacam-macam ya Bu, ada yang jangka pendek maupun jangka panjang ya Bu ya? Ya betul. Mbak Cuya tadi menyebutkan jangka panjang ya? Ya.
Mbak Cuya tadi menyebutkan jangka panjang ya. Nah, ini juga pentingnya kita bahas sedikit ya. Makanya ada yang namanya perilaku kita itu kalau tidak dengan sadar disadari saya sedang mengalami apa, saya seharusnya bagaimana untuk keluar dari siklus itu gitu ya. Kalau orang tidak sadar ya itu akan terbawa sampai besok gitu. Bahkan kalau dalam kasus ini remaja atau dewasa atau gimana? Yang kasus dia tadi? Remaja, Bu, mereka. Remaja ya. Iya. Nah, kalau dia tidak menyadari apa yang sedang dia alami, baik itu pelaku maupun korban, pola ini kan akan terus-menerus dan akan bisa menjadi pola kepribadian yang menetap, gitu ya. Seperti kalau kita punya masalah penyakit fisik gitulah ya, kalau tidak diobati ya bisa tambah parah. Begitu juga pola perilaku kalau sudah negatif menyebabkan tadi moodnya jelek, kemudian ada perilaku manipulatif, bahkan dia tidak merasa bersalah ketika dia menyakiti orang lain. Nah kan berkembang bibit-bibit antisosial ya, bisa mengarah dan bisa berkembang pada gangguan kepribadian. Dan jangan salah, ini kalau tidak ditangani dan kalau tidak dimodifikasi secara sadar, nanti ketika menikah pun kemungkinan besar akan terjadi hal yang sama. Ya, perilaku hubungannya tidak sehat lagi bersama pasangan yang dia nikahi. Ya, kemudian kalau itu tidak dibenahi, tidak dipotong siklusnya, ya dia akan mempunyai anak, hubungannya dengan anaknya juga akan demikian. Terus-menerus seperti itu menjadi siklus. Makanya ini harus dipotong, harus dicegah secara sadar gitu ya oleh pelaku atau oleh korban. Siapapun yang mengalami toxic relationship perlu menyadari bahwa ini saya dalam kondisi tidak sehat hubungannya gitu ya, dan saya perlu berbenah. Seperti itu. Baik Bu, yang selanjutnya nih saya mau tanya, banyak banget orang-orang yang berada pada toxic relationship ini dan mereka menyadari kalau mereka tuh ada di hubungan yang toxic, tapi kenapa sih Bu mereka itu cenderung tidak mau keluar atau susah untuk keluar dari hubungan yang toksik? Ya, oke. Jadi ini ya, bertahan pada hubungan itu gitu ya. Seperti mereka kesulitan untuk keluar dari hubungan yang toksik. Begitu Mbak Cuya maksudnya? Baik. Nah, memang ada sebagian orang itu yang merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan yang sebetulnya memang tidak sehat. Gitu ya. Ada yang kemudian merasakan mood yang selalu negatif tadi, tetapi karena tadi ya ada harga diri yang kurang memadai, dia tidak percaya diri, itu kemudian membuatnya tanda kutip menyerah. Ya udahlah, aku kayak gini aja, aku nggak bisa, aku kalau nggak sama dia nggak bisa. Nanti pun misalnya aku katakanlah putus hubungan yang tidak sehat itu, pasti orang lain nggak bisa menerimaku sebaik dia. Ada yang seperti itu karena tadi kepercayaan dirinya sudah mulai luntur gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya ada juga orang yang tidak mampu untuk mencari bantuan. Jadi orang-orang yang mengalami toxic relationship ini, dia menyimpan rapat pengalamannya, dia tidak mau dikomentari atau diberikan label, kamu lemah sih, gitu, kamu gitu aja. Nah ya, ada ini tadi faktor lingkungan yang tidak mendukung. Sudah tahu dia berada pada hubungan yang tidak menyehatkan, tapi tidak diberikan empati dan tidak diberikan bantuan. Sementara pelaku atau korban sendiri dia juga tidak punya daya atau tidak punya dorongan untuk meminta bantuan orang lain. Gitu ya. Jadi dia bertahan pada situasi yang dia sendiri sebetulnya tidak menginginkan itu, tapi dia kemudian merasa tidak mampu. Ya, yang lain lagi adalah pengambilan keputusannya lemah. Jadi mungkin orang ini
kurang terampil untuk menganalisis ya. Jadi kalau saya bertahan pada posisi ini, saya akan bagaimana ke depannya. Kalau saya keluar dari posisi ini, seperti apa? Analisis risikonya kurang. Kemudian daya untuk berkreasi, menciptakan atau merumuskan alternatif pemecahan masalah kurang. Ini kaitannya sama coping skill juga ya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan jangka panjang terhadap dirinya, terhadap pasangannya, terhadap keluarganya itu juga kurang. Gitu. Sehingga nggak berani memutuskan. Selalu kendali keputusan ada pada pasangannya, misalnya seperti itu. Menurutmu gimana? Ini baik, gini aja. Gitu ya, dia tidak merasa tidak punya daya atau merasa tidak punya kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu. Manutan tapi sebenarnya nggak mau gitu. Cuman dia nggak berani untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Lalu juga social skill-nya, keterampilan dalam menjalin hubungan yang terbuka bersama orang lain. Gitu. Tidak sedikit orang yang berada pada toxic relationship ini, mereka menutup diri, gitu ya. Mereka tidak mau membuka diri karena tadi ada stigma, ada mungkin penilaian dari orang lain yang dia tidak siap, seperti itu. Dan dia tidak mampu untuk membuat tanda kutip lingkaran-lingkaran kecil lagi, hubungan-hubungan yang lain bersama orang yang lain. Jadi udah nyaman banget nih sama satu orang, dua orang itu aja, padahal itu toksik gitu. Jadi tadi ya kurangnya kemampuan sosial untuk menjalin relasi baru, gitu ya. Kurangnya referensi. Kalau saya mau menjalin hubungan yang baru dengan orang lain, saya mesti ngapain? Yang mana dulu nih? Saya harus apa? Apakah menyapa? Atau bahkan kadang ada ya orang itu yang kesulitan untuk menyapa temannya, padahal sudah teman ya, teman SMP, teman SMA gitu, tapi enggak Bu, kan udah lama nggak kontakan, wah nanti saya dikira gitu ya. Nah, jadi sudah ada prasangka karena tadi kepercayaan dirinya mulai luntur gitu. Kurang lebihnya itu Mbak Jaya. Jadi ketika seseorang itu cenderung bertahan di hubungan yang kurang sehat, itu tuh sebenarnya kembali lagi ke individu yang menjalani hubungan itu ya Bu ya? Ke individu yang bersangkutan dan juga support sosial ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Gimana sih cara kita itu mengatasi atau keluar dari hubungan yang nggak sehat atau hubungan toxic relationship tadi Bu? Ya. Yang sangat penting adalah tadi Mas Agung, satu tuh menyadari dulu bahwa dia dalam posisi apa nih sekarang. Seperti kasusnya Dea dan pasangannya tadi, pasangannya namanya siapa nggak tahu ya. Pada kasus itu kan si korban atau pasangannya Dea itu kan dia harus menyadari dulu, wah aku nih rugi banget selama 4 tahun sudah dimanfaatkan gitu ya. Kemudian dia memaknai itu sebagai apa? Gitu. Satu itu menyadari dan memaknai. Kalau memang dia memaknainya sebagai aku kok begini ya dimanfaatkan, dia mau nggak, perasaan dia apa? Gitu ya. Wah, marah misalnya atau jengkel atau apa gitu ya. Itu dulu dikelola. Menyadari posisi yang dia, pengalaman yang dia alami apa, merasakan, mengenali perasaan-perasaan yang dialami apa, kemudian harapan dia apa, gitu. Tapi di sini kita perlu hati-hati. Banyak korban itu yang gagal move on, tanda kutip ya. Sebetulnya sudah pengen keluar tapi nggak jadi, gitu loh. Pengen keluar tapi nggak jadi. Karena tadi dia masih meragukan dirinya sendiri sebetulnya. Jadi kalau udah memaknai pengalamannya, mengidentifikasi perasaannya, dia harapannya apa? Clear dulu di situ. Orang tuh kalau nggak punya harapan, nggak punya tujuan, dia bingung. Setting dulu tujuan dia apa. Wah, saya nggak bisa nih terus-terusan, misalnya kayak gitu ya. Terus-terusan seperti ini. Tapi aku tuh udah cinta mati ya sama dia, misalnya kayak gitu. Terus harapan dia apa? Mau bertahan sama dia? Mau, aku sih
pilih bertahan sama dia misalnya, tapi ada catatan gini. Maunya dia begini, maunya dia begini. Tapi itu realistis nggak? Gitu. Aku akan begini ini. Supaya aku masih bertahan sama dia, dianya berubah, aku berubah misalnya kayak gitu ya. Tapi itu realistis nggak? Gitu. Kalau realistis dan step-stepnya apa? Langkah-langkah yang mau dicapai apa? Jangka pendek, gitu ya. Jangka pendeknya apa? Dan dia mau nggak pasangan yang mau kita hubungannya diperbaiki itu mau nggak? Sama-sama memberikan feedback kan? Aku tuh merasa seperti ini loh, kamu perlakukan selama 4 tahun seperti ini gitu. Dianya juga kan, aku juga merasa begini. Jadi ada keterbukaan, ada komunikasi yang dijalin terbuka di dalam hubungan tersebut. Karena kita harus melibatkan 2 orang kalau yang namanya dalam hubungan ya, tidak hanya 1 orang seperti itu. Kalau dicapai kata sepakat, ya oke, nggak apa-apa. Gitu, jalan dua-duanya diperbaiki, hubungannya menjadi hubungan yang lebih sehat, healthy relationship. Gitu. Tapi kembali lagi bahwa individu yang terlibat harus menyadari, oh sekarang saya mengalami toxic relationship, kontribusi saya dalam hal ini apa? Misalnya tadi, oh saya kayaknya skill komunikasinya yang kurang, saya mungkin terlalu sungkan, oh mungkin dari sisi dia, oh iya ya mungkin kayaknya aku yang terlalu memanfaatkan dia kali ya, aku punya harapan tapi aku nggak mau capai sendiri, tapi melalui dia, berarti kan ada ketergantungan di situ, ya kan? Artinya individu-individu yang terlibat di dalamnya harus jujur sama diri sendiri, seperti itu, paham tentang dirinya, jujur terhadap diri sendiri, yang dia rasakan apa, harapannya apa, dan punya kemauan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Dan sepakat, gitu. Kalau nggak sepakat, ya udah, nggak ada yang bisa dipaksakan. Seperti itu. Ya, catatannya adalah ketika relationship itu mau dibangun menjadi lebih sehat, itu harus dua-duanya sepakat. Nggak bisa hanya salah satu. Kalau yang satu mau, yang satu tidak mau, ya harus berani untuk mengakhiri, gitu. Nggak bisa dipaksakan, ya udahlah, yang penting kita jalan terus, aku gini nggak apa-apa lah. Nah itu udah masalah lagi tuh. Nggak apa-apa tuh sekarang, belum tentu nanti 3 minggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun seperti itu, gitu. Itu kurang lebihnya Mas Agung. Ya, baik Bu. Ternyata dari topik yang kita bicarakan ini, dari toxic relationship ini, ketika dibedah secara keilmuan psikologi, itu merupakan topik yang sangat kompleks ya Bu ya. Dari tadi penyebab, ya betul. dari ada penyebab tadi, kemudian ada ciri-ciri, kemudian karakter, sampai bahkan ke dampak yang berkelanjutan akibat hubungan toxic relationship ini. Baik, terima kasih Bu Ayu karena sudah bersedia berbincang bersama kami di Pods episode pertama kali ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya, dan jangan terjebak pada toxic relationship. Pastinya Bu, sangat bermanfaat. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.